Mengapa penjualan eceran nasional masih tertekan meski momentum Hari Besar Keagamaan sempat mendongkrak konsumsi? Mampukah CNG menjadi pengganti LPG dan menghemat subsidi energi hingga puluhan triliun rupiah? Simak informasi selengkapnya hanya di Kabar Bursa 60 edisi Kamis 9 Juli 2026. Bursa Efek Indonesia atau BEI menyatakan proses demutualisasi masih menunggu aturan pelaksana dari Otoritas Jasa Keuangan, meski landasan hukumnya telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irfan Susandi mengatakan, hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan maupun bentuk akhir demutualisasi karena seluruh mekanisme masih menunggu regulasi dari OJK. Demutualisasi merupakan perubahan struktur kepemilikan bursa dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perusahaan berbentuk perseroan. Melalui skema ini, kepemilikan saham bursa nantinya tidak lagi terbatas pada anggota bursa, melainkan dapat dimiliki pihak lain sesuai ketentuan regulator. BEI menegaskan proses demutualisasi tidak berkaitan dengan lelang kursi anggota bursa yang tetap berlangsung secara rutin setiap bulan. Sementara itu, BEI memastikan aktivitas perdagangan efek tetap berjalan normal sembari menunggu aturan teknis dan koordinasi lanjutan antara OJK, pemerintah, serta Bursa Efek Indonesia. PT Soci Lines Tbk atau Soci mendirikan entitas anak baru bernama PT Andalan Samudra Bahari untuk memperkuat bisnis pelayaran perseroan. Anak usaha yang berkedudukan di Jakarta Pusat tersebut memiliki modal di setor sebesar 12,5 miliar rupiah dengan kepemilikan Soci mencapai 99,99%. Manajemen menyatakan pembentukan entitas baru ini bertujuan mendukung operasional segmen pelayaran sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnis perseroan dalam jangka panjang. Sentimen tersebut disambut positif oleh pasar. Saham Soci dibuka menguat dan sempat menyentuh level Rp340 pada awal perdagangan. Di sisi fundamental, Soci juga membukukan laba bersih sebesar 5,32 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal pertama 2026, naik lebih dari 81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meski pendapatan perseroan mengalami penurunan. Polemik rencana pengenaan pajak atas manfaat jaminan hari tua atau JHT kembali mengemuka. Penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mempertanyakan data pemerintah yang menyebut mayoritas peserta JHT tidak akan terdampak kebijakan tersebut. Said menilai angka 95% penerima JHT dengan saldo di bawah 50 juta rupiah hanya menggambarkan peserta yang telah mencairkan manfaat, bukan seluruh peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, pekerja dengan masa kerja panjang berpotensi memiliki saldo JHT jauh di atas 50 juta rupiah, sehingga jumlah peserta yang berpotensi dikenai pajak bisa lebih besar dari perkiraan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah membuka peluang mengevaluasi batas saldo JHT yang tidak menjadi objek pajak. Sejumlah skenario tengah dikaji, mulai dari kenaikan batas menjadi 100 juta rupiah, 200 juta rupiah, hingga menggunakan pendekatan nilai emas. Hingga kini pemerintah masih mengkaji data dan dampak fiskal sebelum menetapkan kebijakan final. Bank Indonesia melaporkan kinerja penjualan eceran nasional pada Mei 2026 relatif stabil, meski sejumlah sektor masih mengalami pelemahan akibat menurunnya daya beli masyarakat. Survei penjualan eceran Bank Indonesia mencatat indeks penjualan real atau IPR berada di level 223,4 dengan kontraksi tahunan sebesar 3,9%.
Pelemahan terdalam terjadi pada sektor sandang, makanan, minuman, dan tembakau yang mencerminkan perlambatan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pokok maupun pelengkap. Meski demikian, secara bulanan kinerja penjualan mulai membaik berkat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional, termasuk kenaikan Yesus Kristus, Waisak, dan Idul Adha. Bank Indonesia juga memproyeksikan penjualan eceran pada Juni 2026 kembali tumbuh secara tahunan, didorong peningkatan konsumsi selama libur sekolah dan membaiknya permintaan pada sejumlah kelompok barang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menargetkan uji coba tahap ketiga penggunaan Compressed Natural Gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG rampung pada Juli ini. Pemerintah saat ini masih menguji aspek keamanan terutama ketahanan tabung bertekanan tinggi sebelum CNG didistribusikan kepada masyarakat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan apabila uji coba tahap ketiga berhasil, pemerintah akan mengumumkan implementasi program konversi CNG secara resmi pada Agustus mendatang. Selain meningkatkan ketahanan energi, penggunaan CNG diproyeksikan mampu menekan harga gas hingga 30-40% lebih murah dibandingkan LPG. Langkah ini juga berpotensi menghemat anggaran subsidi energi negara hingga sekitar 30 triliun rupiah. Untuk menjamin keselamatan tabung CNG, nantinya akan menggunakan teknologi full fiber atau serat komposit dengan kemampuan menahan tekanan hingga 250 bar, jauh lebih tinggi dibandingkan tabung LPG konvensional.